Halo semuanya, saya Aldira Kitripis Piarsono dengan NIM S1A024068 dari kelas B akan menjelaskan suatu kasus tentang peradilan tata usaha negara atau berkaitan dengan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat. Karena dalam sistem hukum Indonesia kita mengenal bahwa Indonesia itu negara hukum yang artinya setiap tindakan pemerintah termasuk keputusan pejabat tuh harus sesuai dengan hukum atau aturan dan nggak boleh sewenang-wenang. Tapi sayang sekali dalam prakteknya pejabat diberikan ruang kebebasan yang disebut dengan diskresi. Diskresi ini memang perlu atau memang penting untuk diperlukan karena nggak semua kondisi ini diatur secara eksplisit dalam undang-undang, tetapi di sisi lain diskresi ini juga sering menjadi celah karena terjadinya penyalahgunaan wewenang. Jadi ketika digunakan nggak sesuai dengan tujuan dan dasar yang jelas. Oleh karena itu dalam kasus ini kita bakalan melihat bagaimana diskresi yang sah dan penyalahgunaan wewenang khususnya dalam pengangkatan dekan FISIP di suatu lingkungan perguruan tinggi, yaitu umrah. Kita juga bakalan bisa melihat bagaimana peran dari peradilan tata usaha negara dalam menguji dan mengoreksi suatu putusan yang merugikan pihak lain. Oke, masuk ke slide 2 yaitu duduk perkara, di mana di sini ada pihak tergugat dan pihak penggugat, yaitu Dr. Bisman Arianto sebagai penggugat dan Rektor Universitas Maritim Ali Haji sebagai tergugat. Nah, untuk objek sengketanya itu keputusan Rektor Universitas Maritim Ali Haji yang berupa ketun dalam pengangkatan dekan FISIP periode 2024 sampai 2028. Dalam pengangkatan Rektor dekan FISIP ini sebenarnya udah ada aturan mengatur, yaitu Statuta Umrah dan Peraturan Rektor nomor 8 tahun 2024. Ini sebagai dasar pemilihan dekan FISIP Umrah periode 2024 sampai 2028. Jadi dalam pengangkatan dekan FISIP ini sebenarnya ada peran dari Senat Fakultas yang melakukan penilaian terhadap calon dekan, yaitu berupa visi, misi, dan program kerja selama 4 tahun ke depan. Penilaian dari Senat Fakultas ini bakalan dituangkan dalam bentuk skor atau scoring. Jadi sebenarnya tuh sudah ada sistem objektif yang dirancang untuk menilai suatu kelayakan calon dekan FISIP 2024 sampai 2028. Jadi adanya statuta umrah ini dan peraturan rektor ini sebenarnya tujuannya jelas, yaitu agar pemilihan calon dekan FISIP ini nggak dilakukan secara subjektif tetapi berdasarkan kualitas yang sudah terukur. Oke, lanjut ke slide ketiga yaitu tentang diskresi. Kita bakalan bahas apa sih diskresi itu. Jadi diskresi atau fresh air mission merupakan salah satu konsep penting dalam hukum administrasi negara. Dan dalam negara modern seperti Indonesia, diskresi ini diperlukan dan nggak bisa dihindari karena pemerintah tuh harus mampu untuk merespon berbagai situasi yang kompleks dan dinamis. Tapi yang perlu dipahami adalah diskresi itu bukan kebebasan tanpa batas atau penyalahgunaan. Kemudian untuk dasar hukum dari diskresi yang dilakukan oleh Rektor Umroh ini sebenarnya sudah ada di PPT, sudah saya cantumkan, yaitu pasal 29 ayat 6 PP 4 tahun 2014 Junto Statuta Umroh. Kemudian ada pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, yang mana ini tuh memberikan Rektor Umroh ruang untuk mengambil keputusan guna kelancaran penyelenggaraan Universitas Maritim Ali Haji. Tapi guys, sebenarnya diskresi ini punya syarat-syarat tertentu seperti harus sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan, nggak boleh bertentangan dengan hukum, nggak boleh adanya alasan subjektif, jadi harus objektif dan digunakan untuk kepentingan umum. Selain itu, diskresi juga harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jadi meskipun pejabat tuh memiliki kebebasan atau diskresi dalam mengambil keputusan, kebebasan tersebut tetap berada dalam kerangka hukum. Dalam konteks kasus ini, Rektor Umroh sebagai pihak tergugat tuh memiliki wewenang untuk mengangkat calon dekan FISIP untuk periode 2024-2028. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kewenangan Rektor Umroh masih dalam batas diskresi yang sah atau justru sudah menyimpang dan menjadi menyalahgunakan wewenangnya? Oke, lanjut ke slide 4 yaitu parameter scoring sesuai dengan pasal 16 Peraturan Rektor Umroh nomor 8 tahun 2014. Jadi tadi saya sudah jelaskan kalau proses pemilihan dekan FISIP ini digunakan sistem scoring yang dilakukan oleh Senat Fakultas. Nah, jadi dalam penilaian pengangkatan calon dekan ini memperhatikan beberapa seperti visi, misi, program kerja selama masa jabatan dan menunjukkan prinsip meritokrasi. Apa sih prinsip meritokrasi itu? Jadi prinsip meritokrasi itu adalah ketika suatu orang dipilih karena berdasarkan kemampuan serta kualitas mereka, jadi bukan karena alasan subjektif, kepentingan atau kedekatan. Nah, jadi dengan adanya sistem scoring ini, proses pemilihan tuh harusnya lebih objektif dan transparan. Dan hasil penilaian ini juga merupakan bagian dari prosedur resmi yang sudah diatur dalam
peraturan rektor. Jadi bisa dikatakan sebagai self-binding regulation atau adanya aturan yang mengikat pejabat itu sendiri. Artinya rektor umroh tuh menetapkan sistem penilaian secara moral dan hukum, jadi ia harus menghormati hasil dari sistem tersebut. Nah, jadi kalau misal penilaian itu diabaikan begitu saja tanpa adanya alasan yang jelas, maka seluruh proses akan dianggap tidak bermakna dan menimbulkan ketidakadilan bagi calon dekan yang memiliki nilai yang lebih tinggi. Kemudian masuk ke slide 5 yaitu anomali 254 versus 99 yang mana ini merupakan inti dari permasalahan kasus ini. Jadi dari angkanya saja sudah berbeda, selisihnya juga sudah jauh sangat yaitu selisih 155 poin atau lebih dari 60%. Jadi ini udah menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan. Jadi di sini penggugat yaitu Dr. Bismar Arianto mendapatkan skor 254 sedangkan yang mendapatkan skor 99 adalah Dr. Syed Fauzan Riyandi. Kalau secara logika sederhana seharusnya ini sudah menunjukkan kualitas dari kedua calon tersebut berbeda dan dalam kondisi seperti ini harusnya calon tertinggi yang dipilih karena itu mencerminkan prinsip meritokrasi. Tetapi yang terjadi di sini justru sebaliknya karena rektor umrah tuh memilih calon yang lebih rendah yaitu Dr. Syed Fauzan Riyandi, sehingga ini menimbulkan ada 3 poin. Yang pertama adalah adanya indikasi kesewenang-wenangan oleh rektor umrah dan delegitimasi pertimbangan senat fakultas karena yang menilai adalah senat fakultas. Kemudian ketidakwajaran kuantitatif, selisih kualitas lebih dari 60%. Jadi teman-teman di sini tuh keputusannya tuh nggak berdasarkan pertimbangan yang rasional yang sudah dilakukan oleh senat fakultas, tetapi cenderung subjektif karena yang dipilih adalah calon yang nilainya lebih rendah. Dan inilah yang kemudian menjadi dasar bagi penggugat atau Dr. Bismar yang mendapatkan skor 254 menjadikan ini sebagai gugatan. Oke, kita masuk ke slide ke-6 yaitu pelanggaran asas umum pemerintahan yang baik. Jadi, kita juga harus melihat dari perspektif asas-asas umum pemerintahan yang baik karena dalam kasus ini terdapat beberapa asas yang dilanggar. Jadi ada 3 asas umum pemerintahan baik yang dilanggar seperti asas ketidakberpihakan, asas kesermatan, serta asas akuntabilitas. Oke, the first one adalah adanya pelanggaran asas kecermatan karena rektor umroh dianggap tidak cermat karena beliau mengabaikan selisih skor 155 dan selisih kualitas lebih dari 60%. Jadi guys, dalam kasus ini selisih nilai itu sangat besar dan merupakan fakta penting, tapi justru fakta tersebut diabaikan dengan alasan yang tidak jelas oleh rektor umrah. Dan yang kedua adalah asas ketidakberpihakan di mana keputusan yang tidak sesuai dengan hasil objektif menimbulkan dugaan adanya keberpihakan atau subjektivitas dari rektor umrah kepada Dr. Yasin. Dan yang ketiga adalah adanya pelanggaran terhadap asas akuntabilitas di mana setiap keputusan tuh harus dijelaskan secara rasional. Tapi dalam kasus ini rektor umrah tuh nggak ada penjelasan yang memadai mengapa calon dengan nilai yang lebih rendah justru dipilih. Guys, ketika suatu keputusan nggak bisa dipertanggungjawabkan maka keputusan tersebut bermasalah secara hukum. Dan ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut nggak memenuhi standar pemerintahan yang baik serta kewenangan-kewenangan yang sudah tercantum dalam statuta. Jadi guys, memang pejabat atau usaha negara tuh memiliki kewenangan atau diberikan ruang kebebasan atau diskresi, tapi kebebasan tersebut tuh nggak bersifat mutlak dan emang harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yap, dia soal ini sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa pejabat atau usaha negara tuh punya kewenangan atau diberikan ruang diskresi atau ruang kebebasan tapi nggak bersifat mutlak.